Sekarang Anies Baswedan kan bingung, nggak punya panggung. Nggak punya panggung, jadi bingung mau jadi apa. Partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak. Makanya kerjanya di nongol di YouTube orang mulu. Lu undang dia ke sini, datang dia. Yakin orang nggak ada kerjaan. Lu pikir kenapa Anies Baswedan datang ke pelantikan? Ganjar kan nggak datang? Anies kan datang. Orang nganggur. Pak Anies juga bingung. Aduh, gue terima undangan lagi, suruh datang. Kalau gue ngeles apa ya, orang gue nganggur, semua orang tahu, ya datang lah dia. Tidak bisa kita memainkan peran internasional kalau domestik kita tidak bisa jadi contoh. Ketika kita mengatakan kepada dunia bahwa kita harus mementingkan persoalan lingkungan hidup, orang tanya, you udah beresin belum soal lingkungan hidup? Ketika kita mengatakan pada dunia, kita harus menjadi negara yang menghormati hak asasi manusia, you udah beres belum soal hak asasi manusia? Ketika kita mengatakan pada dunia bahwa kita harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi, ada demokrasi tidak di tempat Anda? Karena itulah mengapa kita harus bereskan persoalan-persoalan domestik juga, selain tugas republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk rakyatnya, tapi tugas republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk dunia. Karena kita hadir bukan sekedar untuk penduduk di Nusantara, tapi kita hadir sebagai warga dunia. Itu sebabnya kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Bapak-Ibu sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri. Ini Bapak sekalian, kalau kita tidak aktif di dunia internasional, itu seperti begini. Kita warga kampung, ukuran kampungnya nomor 4 terbesar, ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung, kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus. Bikin rame juga tidak, taat di kampung. Cuman begitu rapat warga, kita nggak datang. Padahal ukuran rumah kita nomor 4 terbesar di kampung itu. Sudah saatnya kita tidak lagi pasif. Sudah saatnya kita ambil posisi yang proaktif. Nah, bagaimana dengan masa depan kita? Indonesia memiliki penduduk yang luar biasa besar, dan konsekuensi dari besarnya penduduk Indonesia, pasar kita menjadi pasar yang sangat menarik. Bagi siapa? Bagi siapapun juga. Jangan sampai yang tertarik pada Indonesia justru dunia internasional, domestik sendiri tidak tertarik. Justru kita harus bisa menyiapkan ke depan pelaku-pelaku ekonomi yang bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus nantinya bisa menjadi tamu memesona di negeri orang. Karena itu peran Indonesia ke depan bagi yang sudah besar, bagi yang raksasa, didorong untuk berkiprah di dunia internasional. Mereka harus bisa menjadi brand of Indonesia. Mereka harus bisa menjadi wakil Indonesia berkompetisi tingkat global. Jangan yang raksasa itu berkumpul dan berkompetisi di dalam negeri terus. Berlawan, bertandingnya di kandang sendiri terus. Maka yang raksasa harus bisa bertanding dan harus bisa menang di kancah perekonomian global, mewakili Indonesia menjadi pelaku-pelaku ekonomi global. Bila hari ini kita menyaksikan korporasi-korporasi internasional hadir di negeri ini, sudah saatnya korporasi berasal dari Indonesia berperan di negara-negara lain di seluruh wilayah Indonesia, dunia. Jadi yang besar didorong ke sana. Bagaimana dengan di domestik? Yang kecil dibesarkan, yang menengah dibesarkan. Di mana? Di dalam market domestik. Sehingga ke depan tidak kemudian kita menyaksikan yang dunia mengalami kemunduran dalam praktek demokrasi. Akankah kita biarkan bila Indonesia mengalami kemunduran demokrasi? Akankah kita biarkan? Tidak, kita harus jaga sama-sama. Dan demokrasi ini penting untuk memastikan apa yang disusun sebagai rencana negara sesuai dengan aspirasi rakyat. Itulah sebabnya mengapa demokrasi menjadi penting. Dan demokrasi ini memberikan interval. Bila terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan, maka kekeliruan itu ada interval. Ada waktunya, masa jabatan. Setelah itu selesai. Tanpa demokrasi tidak ada masa jabatan. Kalau meleset, maka dia akan meleset dalam durasi yang amat panjang. Itu membuat setiap bangsa mengambil keputusan apapun, dia tahu ini untuk periode sekian.
Bila ternyata tidak tepat, besoknya bisa lakukan perubahan. Itu sebabnya gagasan perubahan jangan pernah hilang. Gagasan perubahan harus terus dijaga. Dan kita terus meyakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa perubahan untuk kebaikan itu dibutuhkan. Dan kita ingin jaga agar praktek demokrasi itu menjadi bagian yang penting di dalam praktek bernegara. Dan harapannya yang terakhir, gerakan rakyat. Gerakan rakyat ini terus menjadi penjaga semangat perjuangan untuk perubahan. Menyebarkan gagasan kebaikan, menyebarkan gagasan kebersamaan, prinsip-prinsip keadilan di dalam kebijakan negara harus menjadi perhatian kita. Dan harapannya besar sekali bahwa teman-teman yang sekarang berjuang bersama jaga stamina, karena perjuangan ini masih panjang. Jaga stamina fisik, stamina moral, stamina intelektual, stamina kerja kolektif. Karena dengan begitu harapannya usaha untuk melakukan perubahan itu kelak akan bisa tertunaikan hingga tuntas. Selamat Rakernas, selamat bertukar pikiran, selamat saling menginspirasi. Insya Allah forum ini menjadi forum yang memberikan catatan sejarah penting bagi gerakan rakyat, kontribusi nyata besar bagi masyarakat Indonesia, dan akan dicatat dengan tinta emas dalam perjuangan orang-orang baik untuk Republik yang lebih baik. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Pantunnya lupa. Udah dibikin. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana perkataan dari Panji ya. Panji mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah seorang yang pengangguran, ya tidak punya partai dan sebagainya. Dan kali ini Anies benar-benar tidak beri ampun kepada Panji ya. Anies membuktikan bahwa beliau mempunyai panggung, Anies membuktikan bahwa ada partai, Anies membuktikan bahwa Anies bukanlah seorang pengangguran. Ini sebuah tamparan keras bagi mereka yang selalu menyerang dan menyindir Anies Baswedan, selalu mendesak atau menyudutkan Anies, teman-teman. Kita tahu Anies Baswedan bukan lagi pejabat publik ya, beliau bukan gubernur, bukan kepala daerah, bukan menteri dan sebagainya. Setelah menjadi capres kemarin, Anies ya sekarang kembali ke rutinitasnya sebagai warga negara yang mengabdi terhadap bangsa dan negara, bukan hanya ketika mendapat jabatan, tapi beliau menjadi pembicara, beliau menjadi motivator, beliau mengajar di kampus-kampus, kemudian memberi pidato dan sebagainya. Bahkan gerakan Anies membentuk ormas-ormas, yang membentuk partai, ini sebuah langkah yang sangat luar biasa dan hebat. Dan kali ini Anies membuktikan bahwa langkahnya itu sedang berjalan, teman-teman. Kita tahu gerakan rakyat adalah sebuah organisasi masyarakat yang baru dibentuk namun sudah sangat besar ya, membludak banyak kader-kadernya, teman-teman. Dan kemarin ada Rapimnas pertama gerakan rakyat, bahkan akan menjadi sebuah partai tahun depan 2026 ya. Ini memberi tamparan keras juga kepada siapapun ya yang selalu mendiskreditkan Anies Baswedan. Anies Baswedan bukan tokoh kaleng-kaleng ya. Beliau tetap bahkan kalau misalnya nanti gerakan rakyat ini akan menjadi sebuah partai, maka Anies akan setara dengan ketua-ketua umum yang besar ya, seperti Megawati, Prabowo Subianto, dan lain sebagainya, teman-teman. Ini adalah sebuah kesempatan bagi Anies membuktikan bahwa beliau adalah kingmaker ya di 2029 nanti. Kita percaya bahwa Anies Baswedan menjadi ketua umum dan membawa gerakan rakyat ini akan semakin maju, semakin luar biasa, teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe.